Salam kasih, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, apapun yang sementara saudara lakukan, kiranya kasih Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kita percaya sungguh bahwa Allah kita, Allah yang penuh kuasa, melalui Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati, membimbing kehidupan kita, sehingga kita sebagai umat yang percaya kepadanya, sebagai umat yang selalu menyembah kepadanya, harus menaikkan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan, dan sambil menyanyikan nyanyian pujian penyembahan kepada Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menolong kehidupan kita selalu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari yang hidup kita jalani ini harus dilandasi dengan firman Tuhan. Kenapa? Oleh sebab firman Tuhan saja yang selalu menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan saja yang selalu memberkati kita. Firman Tuhan sajalah yang selalu menolong kita di dalam keadaan sulit yang menimpa hidup kita, bahkan masalah yang kita hadapi. Karena firman Tuhan itu sebagai pembimbing bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul berkat. Kalau berbicara tentang berkat, maka siapapun dia yang percaya kepada Tuhan, dia merindukan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan dia tidak mau memiliki, mengharapkan, mendapatkan kutukan daripada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam buku Bilangan, di sana ada berkat dan kutukan. Nah, berkat apabila kita mendapatkan berkat dari Tuhan, apabila kita mau melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita, dan melakukannya dengan kerelaan, dengan rasa gembira, karena dia mau selalu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah kutukan yang ada pada dia, kutukan yang datang pada dirinya. Sudah pasti sebagai umat yang percaya, kita tidak mau mendapatkan kutukan, tetapi kita rindu untuk memperoleh berkat Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, ada berbagai macam berkat Tuhan itu. Ada berkat keuangan, ada berkat kesehatan, ada berkat kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ada jenis-jenis berkat yang selalu Tuhan limpahkan, curahkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam kehidupanmu, baik secara pribadi maupun secara rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa ayat yang menguatkan kita bagaimana kita diberkati oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa Alkitab yang Tuhan nyatakan kepada para orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga adalah merupakan salah satu kisah di mana Tuhan perintahkan Abram untuk keluar dari tempat yang dimana dia tinggal, untuk keluar dari tempat itu lalu pergi ke tempat yang Tuhan tuju kepadanya. Ayatnya Kejadian 12 ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayatnya yang kedua, informasi Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberkati Abraham. Allah memberkati Abraham. Dan bahkan melalui dia orang lain juga diberkati. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat itu bukan berasal dari manusia. Berkat itu berasal daripada Allah. Sumber berkat itu berasal daripada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan katakan, mintalah maka aku akan memberikan. Ketika kita meminta berkat Tuhan lewat doa, lewat penyembahan kepada Allah, lewat pujian,
lewat ketekunan kita kepada Tuhan, maka Tuhan dengan kasih Dia juga akan menyalurkan berkat Tuhan itu kepada masing-masing kita. Malaki 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di dalam Malaki 3 ayat 10, Dia membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kejadian 12 ayatnya yang ketiga, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, Abraham adalah orang yang setia dengan Tuhan, adalah orang yang menyembah kepada Allah, patuh terhadap Allah. Itulah sebabnya Tuhan memberkati dia, dan lewat dia banyak orang diberkati. Lewat Abraham banyak orang diberkati. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayatnya yang ketiga, Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, ada frasa yang menyebutkan, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika orang yang setia, jika kita melakukan kasar kepada orang yang setia kepada Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, maka kita juga bisa mendapatkan kutukan daripada Tuhan. Tetapi pada saat kita memperlakukan orang yang setia, orang yang dipilih oleh Tuhan dengan baik, maka lewat berkat daripada orang yang diberkati, orang yang setia, orang yang dipilih oleh Tuhan ini, kita juga memperoleh berkat dari orang-orang tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Abraham kita semua memperoleh berkat-berkat Tuhan. Keluaran 32 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, Kemudian berkatalah Musa, Bangkitlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudara, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-29, di mana Musa mengajarkan kepada orang Israel untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka dipakai oleh Tuhan dan mereka memperoleh berkat pada hari ini. Saat kita menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan, maka hari itu juga kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada siapa kita akan meminta tolong? Kepada siapa kita mau menyerahkan hidup kita? Bukankah hanya kepada Yesus Kristus? Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, susah, duka, senang, dan sebagainya, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mau melakukan akan firman Tuhan, mau menjalankan aturan-aturan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, supaya kita mau diberkati oleh Tuhan selalu. Jika kita hidup menurut dengan Tuhan, maka berkat itu akan saja datang bagi masing-masing kita. Di dalam Imamat 25 ayatnya yang ke-21, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberikannya hasil untuk ketiga tahun. Tuhan memerintahkan berkat bagi orang Israel. Demikian juga Tuhan juga memerintahkan berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara. Orang Israel dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk sebagai bangsa yang memperkenalkan atau menjadi bangsa sebagai contoh bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Tuhan memilih saudara dan saya untuk saudara dan saya menyampaikan kabar baik dan menjadi contoh bagi orang lain. Dan Tuhan akan memerintahkan berkatnya kepada kita, kalau kita, saudara dan saya, kita semua mau patuh terhadap Tuhan. Karena berkat itu adalah milik Tuhan, maka Dia memerintahkannya.
ketika seorang ayah memerintahkan anaknya untuk makan siang atau makan malam atau makan pagi, pasti anak itu melakukan. Dan ketika Tuhan memerintahkan berkat bagi saudara dan saya, maka Tuhan juga akan melakukannya. Apakah Tuhan berdusta bagi saudara dan saya dan tidak mau melakukannya? Bapak Ibu, mari kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sebab janji Tuhan adalah ya. Maka ketika dia memerintahkan berkat bagi seluruh rumah tangga kita, maka janjinya itu dia tepati ya atas kehidupan kita. Dia tepati ya atas berkat kesehatan bagi saudara. Dia tepati ya atas berkat keuangan dalam rumah tangga. Dia tepati ya atas berkat pendidikan anak-anak saudara. Dia berkata ya, berkat ya atas usaha mata pencarian dan pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ayat terakhir yang mau saya bacakan bagi kita semua, yaitu di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau memelihara hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saat kita berbuat jahat, berkat itu tidak akan datang bagi kita. Tetapi saat kita menjauhi kejahatan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, berkat itu akan datang kepada kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jangan ada permusuhan, jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat dan memperoleh berkat dari Tuhan dan membagikan berkat itu kepada orang lain. Frase yang ada pada 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 ada kalimat seperti begini, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat daripada Allah. Hari ini saudara imani bahwa berkat Tuhan selalu datang, terjadi, dinyatakan oleh Tuhan kepada saudara. Milikilah berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dalam setiap kehidupanmu. Adalah harapan kita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, sabda ini diberitakan. Amin.